Wahid Itsnain Thalasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Insight? Ketemu lagi seperti biasa di Insight Jak TV barengan sama Sahil Mulahela, host nan ganteng nan rupawan. Wah, sombong kali orang ini. Gimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Seperti biasa juga di podcast Insight ini kita akan ngobrolin apapun tentang kehidupan yang bisa kita angkat. Nah, tapi yang penting di sini kita akan ambil ilmu-ilmunya, kita akan ambil pelajaran-pelajarannya. Dan yang juga paling penting lagi adalah teman-teman yang lagi menonton podcast Insight ini, bukalah mata hati dan juga pikiran supaya ilmunya itu bisa masuk. Sama jangan lupa, kalau ada perbedaan, jangan diambil jadi baper, oke? Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Udah sesimpel itu aja, oke? Nah, dari tadi begitu sampai ke studionya Jak TV ini, saya tuh sempat ngedengerin ada suara-suara merdu gitu kan ya. Terus saya coba dengerin, tutup kuping, ternyata bukan suara saya. Saya coba cari lagi mana, sampai dituntun masuk ke studio ini. Dan ternyata beliau orangnya udah ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cuping Topan alias Bang Sofyan Alop. Sehat? Betul sekali, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Bang, gimana Bang? Sibuk apa sekarang Bang? Ya masih seperti biasanya, kadang-kadang sibuk lewat via media sosial lewat Zoom. Minggu lalu baru balik dari Jogja untuk acara Muslim United. Oh iya, yang rame-rame ya, yang sama Bang Jody juga. Betul ya, sekali. Waktu itu ya. Jody juga, ya. Bang, tapi aku nih penasaran banget sebenarnya. Kenapa sih nama dari Sofyan Alop tiba-tiba berubah jadi Cuping Topan? Nah itu nih. Sebenarnya gini, itu nama Sofyan Alop itu nama asli. Nama kecil saya itu biasa dipanggil Cupi atau Cupin. Cupin? Iya, Cupin. Saya nggak tahu itu artinya apa. Mungkin saya asumsi bahwa itu kecil, lincah, unik, macam-macam lah, imut gitu. Oh, bukan saudara nama Charlie Chaplin kan? Bukan. Saya kan? bukan saudaranya Ipin Upin juga, bukan. Udah. Akhirnya saya kuliah, ada teman-teman panggil Opan, ambil dari kata Sofyan. Opan, Topan. Akhirnya waktu saya hijrah itu, jadi dua nama itu saya gabung jadi satu. Cuping Topan itu? Cuping Topan. Gitu. Yang benar Cupin atau Cuping? Sebenarnya CUPI pakai G. Oh, jadi Cuping. Saya biar lebih keren aja ya pakai K aja, jadi Cuping. Oh, Cuping Topan. Biar gaul namanya biar ya. Gaul namanya gitu. Nah, Bang Topan ini kan dibesarin di Maluku kan? Tepatnya di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Ya. Nah, itu gimana sih ceritanya waktu dibesarkan di sana? Terus siapa yang akhirnya mengajarkan Bang Topan ini ngaji? Ya. Saya awalnya itu lahir di Pulau Maluku, makanya wajah saya agak seram. Lahir di salah satu kampung namanya Kampung Tapi Seram. wajah kita kayak sama loh. Kampung Seram. Kampung Seram? Iya. Oke. Saya lahir di situ, kemudian dibesarkan di Pulau Tidore. Nah, waktu kecil itu yang mengajarkan ngaji itu justru malah dari nenek saya sama kakek. Dari keluarga bapak. Nah, kalau kita di zaman tahun 90-an itu, 80-90-an itu kalau kita nggak ngaji, itu udah disiapkan ini, rotan sama sapu. Jadi setiap maghrib, sebelum maghrib itu udah harus wajib mengaji. Cuman kita belajar mengaji itu hanya sebatas Iqra dan juz amma aja. Hanya sebatas kita belajar biasa. Gitu. Kita nggak pernah diajarkan tentang bagaimana hukum-hukum bacaannya, cara melafalkan ini seperti ini gitu. Tartilnya gitu enggak lah ya? Kita hanya baru sebatas belajar, belum masuk ke ilmu tahsinnya. Masih sebatas pengenalan huruf-huruf hijaiyah sama belajar untuk menghafal biasa aja gitu. Dan metode itu ternyata berbeda dengan metode zaman sekarang ini. Iya, justru zaman sekarang itu lebih mudah kita belajar sebenarnya dibandingkan zaman dulu. Kenapa lebih mudah sekarang? Karena semua ada, aplikasi ada, kita bisa dengerin lewat via YouTube, kita bisa dengerin lewat via MP3, gitu. Jadi gampang sekali. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari dulu-dulu kan pesan-pesannya adalah kalau kita mau belajar itu kan lebih baik sama guru gitu. Iya, benar sekali. Memang kalau dulu kan kita belajar sama guru. Justru di zaman dulu yang saya pernah belajar itu kita tuh lebih beradab. Jadi setiap kita mau belajar ngaji itu kita baris dulu. Berbaris, periksa dulu kuku, periksa rambut, periksa semua segala kebersihan. Terus kalau kita mau belajar ngaji juga semua harus ambil wudhu. Tahun 90 itu di daerah di kampung itu belum ada nih lampu, belum ada penerangan. Lampu begini nggak ada ya? Kadang-kadang pakai lilin. Jadi setiap meja itu udah ditaruh lilin. Lilinnya yang bisa dibentuk-bentuk itu bukan? Enggak, masih beda ya. Itu lilin anak-anak ya. Iya, sama lilin yang dari apa sih kalau kita bilang
Di daerah tuh namanya loga-loga atau pelita tuh yang dia pakai kaca juga. Oh, kayak Petromak gitu? Iya, kadang-kadang pakai Petromak gitu. Kita bilang lampu Strongken. Lampu Strongken. Itu kalau nggak salah bahasa Belanda itu, Strongken. Iya. Tapi kan Bang Topan ini kan ternyata juga terjun ke dunia acting ya? Ya, betul. Ikutan The Raid juga kan waktu itu? Betul. Mulai dari kapan sebenarnya terjun ke dunia acting itu? Terjun di dunia ngerasa, acting. wah ada bakat nih ke acting. Nah, dulu waktu saya kecil, SD, itu suka berantem. Makanya ada bekas-bekas cakaran di wajah. Waduh. Wah, tapi sekarang udah halus nih, kayaknya pakai skincare nih sekarang. Saya nggak tahu, mungkin punya nyali keberanian ya. Jadi dari kecil ada teman saya itu setiap hari kalau pergi pulang sekolah, saya diboncengin sama dia pakai sepeda. Saya pikir diajak main, ternyata diajak berantem. Karena saya ini orangnya lincah, karena prinsip saya itu siapa cepat, dia menang. Jadi saya berapa kali pukul dia itu, karena dia nggak bisa lawan saya, jadi ada adik saya itu yang 2 kembar jadi sasaran. Jadi adik saya pukulin sama mereka gitu. Pernah juga kejadian saya pukul adiknya, dia lapor kakaknya. Abangnya saya pukul juga, nangis. Nah, abangnya pergi lapor bapaknya, datang bapaknya, saya digampar sama bapak. Habis dari situ saya niat nggak mau berantem lagi. Tapi emang dari dulu karena berantem itu akhirnya merasa bahwa ada bakat nih untuk ikutan film action itu dan gitu. Saya terinspirasi malah di film Mission Impossible pertama tuh. Itu selalu terbawa tuh, yang pingin banget sih main film action nih. Ini merasakan nih film action. Dan terbukti pada 2011 saya kan hijrah dari Makassar ke Jakarta tuh 2006. 2011 itu dapat informasi ada open casting film The Raid pertama. Nah, itu dikonfirmasi sama salah satu teman, dia itu manajer casting juga di situ. Nah, saya minder situ, karena kan yang datang banyak banget, ribuan, bahkan dengan berbagai latar belakang ilmu bela diri. Nah, saya beruntung karena pada saat saya casting itu datang semua, ada produsernya, ada sutradaranya juga, kumpul semua. Dan mereka suka dengan karakter yang mereka butuhkan saat itu, dan pas banget dengan karakter yang saya mainkan. Berarti kalau dari kecil kita suka berantem, gedenya kita bisa jadi pemain tapi berantem action yang menghasilkan dong, jangan berantem yang merugikan buat diri kita gitu. Itu dia, makanya poinnya kan di situ ya. Jadi jangan asal kita mikirnya kalau kecil kita suka berantem, nanti gedenya bisa kayak Bang Topan gitu kan. Ya, nggak semuanya kayak begitu. Intinya tuh ada hal baiknya juga. Ada tempatnya juga. Ada tempatnya juga gitu.